Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Yang lama ini perbaiki. Saya harus yang baru. Dia jelas koslet baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran yang terhimpun di Saninah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan banyak lagi nikmat lain. Alhamdulillah, kita pagi ini berada di Zoom Al-Sani dalam rangka membahas surah Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Ghafir ayat 40 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Bapak Muslim Munanta. Dan kita sudah diskusikan tentang ayat ini secara gramatika. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Wa man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah yurzakuna fiha bighairi hisab. Shadaqallahu azim. Man amila sholihan, itu barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka kebajikan baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan mereka dalam keadaan beriman, maka mereka masuk surga dan mereka diberi rezeki di dalamnya yang tidak terhingga. Baik, pertanyaan man yang pertama dan man yang kedua. Ketahuan man ini adalah kata penghubung yang tidak khusus. Kalau allazi khusus satu laki-laki, ya. Kalau allati satu khusus perempuan. Ini tidak khusus. Ini bisa tunggal, man ini bisa tunggal, bisa ganda, bisa jamak. Kemudian bisa laki-laki, bisa perempuan. Maka ayat yang pertama ini man amila sholihan, ini masih sifat umum. Kemudian man yang kedua itu penegasan. Jadi amalan masing-masing yang baik laki-laki dan perempuan itu dijelaskan di situ dengan syarat nih mereka adalah beriman. Kalau tidak beriman sebaik apapun tidak akan masuk surga. Kemudian dijelaskan surah Az-Zumar ayat 53. Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba
yazunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar 53. Kemudian dijelaskan dalam surah An-Nisa 48, Allah berfirman, Innallaha yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang karena mempersekutukannya, yaitu dosa syirik. Dia mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah berfirman menjelaskan ayat yang kita bahas, Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi ayat ini mempertegas ayat penggalan terakhir ayat 40 Al-Kafir. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ini maksudnya kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang dikatakan perbuatan baik di situ diantaranya dalam surah Al-Balad ayat 13 sampai 17 Allah berfirman, Fakku raqabatin au it'amun fi yaumin zina masrabah yatiman za maqrabah au miskinan za matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bisabri wa tawasaw bil marhamah. Yaitu kebaikan itu melepas budak dari perbudakan, itu membebaskan, memerdekakan budak, memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau kepada orang miskin yang sangat fakir, dan dia tidak pula termasuk orang yang beriman. Dan dia tidak pula termasuk orang yang beriman saling berpesan. Tidak pula termasuk orang yang beriman saling berpesan, bersabar, saling berpesan dengan kasih sayang. Yaitu yang perlu diperhatikan. Kemudian surah Al-Imran ayat 37, Allah berfirman, Taqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalha Zakaria. Kullama dakhala alaiha Zakaria fil mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki haza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dia Allah menerimanya sebagai nazar. Jadi dinazarkan anak itu dengan penerimaan yang baik dan membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyeberahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemu Maryam di dalam mihrab, itu kamar tempat ibadah khusus, dia dapati makanan di sisinya. Maka Zakaria berkata, Hai Maryam, dari mana kamu dapat makanan itu? Maryam menjawab, makan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Dalam surah Taubah ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas suhuri indallahi isna
asara sahram fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Oh, ada operasi polik. Tadi kan polik. Bocor. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Pak Helmi, tolong Pak Helmi, mute Pak Helmi. Di antara 4 bulan, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Di dalam ketetapannya di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan jadi bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mengiaya diri dan kamu dalam bulan 4 itu. Perangilah kaum musyrikin di semuanya sebagaimana kamu memerangi semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang bertakwa. Dalam surah Al-Hajj ayat 25 Allah berfirman, innalladzina kafaruna wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu linnasi al ka'akifu fihi wal bad wa may yurid fihi bil hadi bizulmin tunzikhu min azabin alim. Sungguh orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun berdatang dari luar. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya kami akan rasakan siksaan yang pedih. Kemudian dalam surah Al-An'am mengenai ayat tadi ayat 160 menjelaskan kita man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat dari amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka tidak sedikit pun dirugikan. Al-An'am 160. Demikian tadabbur dari ayat ini. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini memberi manfaat bagi kita semua, dan apa yang saya bacakan ini agak mungkin ada kekeliruan, mohon dimaafkan karena keterbatasan yang ada pada kami. Dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Terima kasih Pak Sa'ab Nurdi yang telah mentadaburi Al-Quran supaya kita